Para jamaah sekalian, hafizhoni wa hafidhakunallah. Al-An'am ayat 27-nya, walau taro itu qifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kami melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Jadi orang-orang kafir itu nanti ketika mau dimasukkan ke neraka, mereka berkata, aduh, andaikan dulu saya ini enggak kafir, tentu saya tidak akan masuk neraka ini. Andaikan saya dikembalikan ke dunia, saya akan taat kepada Allah. Tapi kata Allah apa? Enggak. Andaikan mereka dihidupkan kembali dan dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan kembali kepada kekafirannya, karena memang dasar wataknya dia memang jahat atau menolak kebenaran itu sendiri. Makanya gini ya, ada model-model orang itu ketika dia bertobat dan menyadari kesalahannya, dia betul-betul berhenti dari kejahatannya. Tapi juga ada modelnya orang itu yang kumat-kumatan, jadi istilahnya itu tomat lah, tobat tapi kumat. Nah, prinsip dasarnya yang pertama itulah yang benar, yaitu begitu tobat berhenti. Tapi ketika dia tidak sanggup membangun komitmen untuk berhenti dan terus mengulangi kembali, itu yang tidak benar. Nah, tapi di antara dua kubu ini ada kubu yang tengah sebenarnya, yang menurut saya ini masih termasuk yang baik lah, walaupun tidak sempurna. Siapa itu? Yaitu orang-orang tertentu yang secara tulus yang ingin berhenti dari keburukannya, cuman mereka tidak berdaya. Ada yang tidak berdaya oleh sistem, ada yang tidak berdaya oleh dominasi nafsu dan syahwat, ada yang tidak berdaya oleh dominasi kepentingan, macam-macam. Tapi secara tulus dalam hati sebenarnya dia ingin berhenti, cuma tidak bisa berhenti. Saya ulang ya, kalau yang pertama tadi yang benar, tobat terus berhenti, itu yang betul itu. Terus ada yang nggak benar kan, tobat tapi masih ngulangi lagi. Dasar memang tobat, komitmen terhadap tobatnya masih sangat lemah. Tapi saya ulang, ada orang yang di tengah itu orang yang betul-betul ingin bertobat, minta ampun kepada Allah. Dalam hati yang paling dalam mereka ingin berhenti, dan mereka tidak menyukai apa yang sedang terjadi pada diri mereka terkait dengan kemaksiatan atau kedurhakaan itu. Tapi yang bersangkutan tidak sanggup berhenti itu dikarenakan mungkin terjebak oleh sistem, terjebak oleh kepentingan, atau terjebak oleh dominasi nafsu dan syahwat. Nah, untuk yang bagian tengah ini saya sering sampaikan, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Saya ulang ya, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Karena insya Allah ada saatnya lah, dimana kemudian yang bersangkutannya akan diarahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul bertobat, berhenti dari keburukannya itu. Saya sering ambil contoh ya dalam kajian kita, misalnya gini, saya mohon maaf ya, ada nggak di antara kita 10 atau 20 atau 30 tahun yang lalu yang seneng banget dengan perbuatan maksiat tertentu? Saat itu kita seneng banget lah pokoknya, kita sampai saking senengnya sampai kita berkata, ini gue banget nih misalnya. Tapi saat ini dengan izin Allah kita benci banget sama perbuatan maksiat itu. Artinya yang tadinya kita seneng banget, tapi lambat laun dengan izin Allah kita malah membencinya. Bahkan kita merasa malu kalau mengingatnya. Nah, itu yang perlu kita catat dengan baik. Kalau perbuatan maksiat yang dulu kita senang banget, sekarang kita bisa meninggalkannya, bahkan membencinya, bahkan kita merasa malu dengannya. Kok sekarang juga ada misalnya di antara kita perbuatan maksiat tertentu yang kita belum bisa meninggalkan, asal dalam hati yang paling dalam kita sebenarnya ingin meninggalkan, insya Allah akan ada saatnya di mana Allah akan berikan kita kemauan dan kemampuan untuk mau dan mampu meninggalkan perbuatan maksiat itu, insya Allah.
Maka sampai sini saya ulang ya. Silakan nanti diraba kita termasuk yang mana. Kalau termasuk yang pertama, bagus. Memang begitulah harusnya orang yang bertobat itu. Berhenti dari keburukan yang telah dilakukannya. Nah, kalau misalnya kita, mohon maaf, bagi kelompok yang ketiga tadi yang saya katakan bahwa dia adalah orang yang ya tobat tapi masih kumat, artinya komitmen berhentinya tidak ada. Artinya dia masih mengulangi terus dengan sengaja perbuatan maksiat itu, ya berarti ya masih salah. Nah, tapi kalau kita dalam kelompok yang ke tengah tadi itu, yang tengah tadi yang saya katakan ingin berhenti dan sungguh-sungguh ingin berhenti tapi tidak bisa karena ada dominasi kepentingan nafsu dan syahwat dan macam-macam tadi itu, maka nasihatnya adalah jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat dalam hal ini. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi di antara mental orang-orang kafir itu adalah mereka berkeyakinan bahwa kehidupan dia cuma di dunia ini saja. Setelah mati ya habis, nggak ada kehidupan lagi. Inilah kesalahan kelompok yang disebut dengan ateis atau orang-orang yang kafir yang mengingkari kebenaran adanya hari kebangkitan. Sehingga kemudian dia berpikir bahwa karena kebahagiaan hanya di dunia saja, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk bergembira di dunia ini. Karena mereka berpikir nanti di akhirat toh saya juga akan habis, nggak akan ada kehidupan akhirat atau kehidupan setelah kematian. Ini berbeda dengan kita, orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Ini berbeda dengan kita yang beriman kepada adanya hari kebangkitan. Ini berbeda dengan kita yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Karena dalam keyakinan kita, ini dalam keyakinan kita, ini yang harusnya membuat kita berbeda dengan orang-orang yang mentalnya kafir tadi itu, atau kelompok-kelompok ateis tadi itu. Dalam keyakinan kita, dunia ini adalah bagian dari pos perjalanan yang harus kita lalui untuk menuju ke tujuan kita, yaitu surga insya Allah, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa dunia ini adalah alam ketiga. Dalam dalil yang kita yakini ini adalah alam yang ketiga, karena sebelumnya kita berada di alam rahim, dan sebelumnya pula kita berada di alam azali. Di alam azali itu alam di mana kita berupa roh saja tanpa badan, dan keberadaan kita di alam azali itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 172 pada saat roh hendak Allah kirim ke rahim ibu kita. Dan Allah bertanya kepada roh kita itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya, kami jadi saksi. Maka saat itu kita dikirim ke rahim ibu kita, itu alam kedua. Terus kita berpindah ke alam berikutnya namanya bumi. Kok tadi Ustaz bilang dunia? Dunia itu sifatnya. Di tempat tinggal kita namanya bumi, sifatnya dunia. Dunia itu dikata dunia. Dunia dikata dana, artinya pendek sebentar. Karena kehidupan di dunia ini ya pendek sebentar. Artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzakh. Nah, di alam barzakh itu kita nggak mati, kita hidup. Itu dalam keyakinan kita. Kenapa? Karena Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu bilang, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'ali a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan yang pasti diucapkannya tapi tidak akan digubris oleh Allah. Wa mi waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau sampaikan gini, di ayat itu diceritakan ketika orang itu sudah mati, orang itu ngomong loh. Katanya sudah mati, tapi kok ngomong? Iya sudah mati badannya, kok ngomong rohnya? Berarti rohnya nggak mati.
Apa kata rohnya tadi? Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti dia masih hidup, apanya rohnya. Tapi mati Ustadz, nyawanya apa? Yang mati badannya. Dan itu nanti hingga pada hari kiamat. Begitu di barzah tertahan sampai hari kiamat, begitu kiamat terjadi, semua binasa, mati kecuali Allah, terus kemudian dibangkitkan kembali, namanya Yaumul Ba'ats. Pada saat itu kita dibangkitkan kembali oleh Allah dengan badan yang baru. Jadi badan kita nggak kayak badan kita sekarang lagi. Kalau badan kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi genetika kedua orang tua kita. 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu jadinya badan kita ini. Kalau badan kita nanti di Yaumul Ba'ats hari kiamat dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi amal kita. Azalzala yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu dikeluarkan dari kuburnya dengan bentuk yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Maka nanti bentuk manusia itu mau macam-macam berdasarkan pada amalnya. Terus nanti ada namanya mahsyar, ada pembagian rapot amal, ada nanti namanya hisab, ada mizan, ada sirat, baru surga neraka. Nah, jadi perjalanan kita ke depan masih panjang. Semoga untuk kita surga. Amin Allahumma amin insyaallah.